jika ada media stream atau apapun, kalau disebut kuasa hukum Roy CS, itu menjadi pertanyaan bagi kami. Sebetulnya Pak Jamada tadi, ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi? Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Abang tidak memberikan sebentar. Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, Saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Baik, terima kasih Bung Aiman dan rekan-rekan para narasumber yang di depan yang terhormat dan semua yang hadir di studio. Abang pengacara Roy Suryo. Ya, pengacara Roy Suryo. Justru itu mau saya bahas. Roy Suryo, Resmond dan Tipa, RRT. Oke. Jadi sebelum ke sana, Bung Aiman, saya mau jelaskan sedikit. Tadi pergunjingannya kan luar biasa. Tapi barangkali ada satu hal yang dilupakan berhubungan dengan restoran. Bang Jamada, mohon dikoreksi ya. Not pergunjingan. This is the fact, you know that, right? Oh yeah, I know about Yeah, that. please I know. I agree change with you. that. I agree with you. Bukan Okay. pergunjingan. Let me Kami talking. dalam Islam tuh nggak boleh Okay. bergunjing. Pak Kurnia, terima kasih. No, jangan bergunjing. Oke, perbincangan lah Baik. gitu ya. Oke. Perbincangan tadi saya mau tambahkan. Kita sama advokat barangkali lupa. Sehubungan dengan restoratif justice. Tadi disinggung sama rekan yang depan ada KUHP lama, ada Perpol dan sebagainya. Saya mau tambahkan barangkali kita belum sempat baca new Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 diterbitkan awal tahun Januari, tanggal 2 Januari 2026. Barangkali ini belum sempat kita baca, saya jelaskan ya. Bukan saya jelaskan, saya baca aja, saya jelaskan nanti takut salah. Judulnya Pedoman Pelaksanaan KUHP baru dan KUHP baru. Judul dari surat edaran Mahkamah Agung itu Pedoman Pelaksanaan. Saya langsung ke halaman 10 karena ini tidak pakai pasal. Judulnya Mekanisme Keadilan Restoratif Justice. Dibuka kurung Bung Rasman MKR. Kalau belum baca ya aku bacakan. 1. Permohonan penetapan atas penghentian penyidikan penuntutan berdasarkan MKR diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah lo, sepintas MKR itu apa? Hah? MKR. Ya, MKR Mekanisme Keadilan Restoratif. Oh, RJ lah kurang. Ya, disingkat MKR. Di SMA ini disebut MKR. Oh, bahasa Indonesianya MKR. Ya, singkatannya Bung Aiman. Kedua, ini penting loh. Tadi disebut ada hukuman. Ini sini dikatakan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Nah loh. 5 tahun dapat. 5 tahun ke atas dapat. Dapat, oke. Oke. Ini penting loh. Jadi tadi kita bicara kalau Mohon maaf, ulangi. Itu di mana? Surat edaran Mahkamah Agung SEMA. nomor 1 tahun 2006. Bayangkan nomornya 2002? nomor 1. Hah? Tahun berapa? 2026. Oh, baru ini, oke. Baru. Oke. Oke, ini petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Ya. Khususnya poin tentang restoratif justice. Kulanjutkan ya, tadi ku ulang nih, poinnya penting nih. Tindak pidana yang ancaman pidananya aku bacakan cepat aja. Karena waktu kita udah membubar nih. Ya. Pidananya 5 tahun ke atas dapat dilaksanakan MKR dan tidak dikecualikan di pelaksanaan MKR ini. Artinya hukuman 5 tahun ke atas bisa MKR loh. Bisa restoratif justice loh, Bung Ade Darmawan dan Bung Kapitra, guru saya. C. Penghentian penyidikan atau penuntutan berdasarkan MKR ini yang disahkan dengan penetapan ketua pengadilan tidak dapat diperadilankan. Nah, lu paten kan? Ini mungkin kabar baru. Nah, sekarang pelaksanaannya. MKR pada tingkat penyidikan. Ini kasus kita yang sekarang di Polda, tingkat penyidikan. Makanya ini penting sekali. Tadi kami juga kan membawa ahli, Bung Aiman. 3 ahli tadi kami bawa, 3 profesor, tidak sebut namanya ya, tapi tadi ada kita sudah podcast sudah kompers. Jadi ini yang penting, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Jadi kalau tadi, jangankan itu pemaafan, konsep SP3-nya pun dimohonkan kepada ketua pengadilan. Jadi kelihatannya KUHP dan KUHP baru ini seolah-olah membuka restoratif, tapi di satu sisi berat. Jadi artinya jangan kita ringan-ringankan, ada syarat-syaratnya. Maaf ya Bung DHL, semua lah ini kan pembelajaran, ini surat edaran Mahkamah. Oke, kemudian penetapan ketua pengadilan negeri dikeluarkan dalam waktu 3 hari, teman-teman cepat ya. Nggak bisa berlama-lama, 3 hari ketua pengadilan negeri menyetujui atau tidak proses atau konsep SP3 atau penjanjian tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, surat perintah pendidikan dan bukti pelaksanaan ini kesepakatan telah dilaksanakan. Jadi ada aturan dasar yang disepakati antara terlapor dengan pelapor. Oke, intinya Bang, Anda mengatakan bahwa nggak gampang dapat RJ. Loh, harus diajukan ke ketua pengadilan. Ke ketua pengadilan? Iya, 1/4. Izin. Satu itu, apalagi yang kedua? Kalau dalam hal ini, apalagi yang menurut Abang melanggar? Syarat perdamaian yang harus secara fair disetujui oleh penyidik, itulah yang diajukan kepada ketua pengadilan. Oke. Secara itu, ya tentu, notaril. Pertanyaan saya gini, Abang kan pengacara RRT, Bang Rismon ada di sebelah Abang juga. Abang nggak akan mungkin menempuh jalur ini, RJ. Bang Aiman, untuk ini saya no komen dulu ya, karena kami baru bawa ahli tadi ke Polda, jadi kami belum tahap. Artinya masih terbuka kemungkinan. No komen itu artinya masih dua sisi, bisa iya, bisa tidak. Bang Aiman, filosofi hukum pidana, baik sebelum KUHP yang baru ini, selalu terbuka perdamaian. Oke, ini saya garis bawahi. Selalu terbuka. Terbuka Tapi perdamaian. bagaimana ke perdamaian tersebut? Ada juklak-juklaknya. Nah, termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Pokoknya 2 jalur itu. Pertanyaan saya sederhana. Ya? Termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Malam ini saya tidak jawab itu, maaf. Artinya Tapi bisa iya, bisa tidak. Hukum bisa mengarahkan ke situ, tergantung dari situasi aturan yang ada. Oke, Anda nggak firm menjawabnya, artinya bisa iya, bisa tidak. Pak Iman, sebaik begini Pak Iman. Pak Iman ya, Pak Nanyanya ke Iman. Bang Rismo. Ini yang menyatakan harus Untung dipotong hari damai lu. tidak bisa RJ, maksudnya jawabannya ke sini. Dibantah tolong. Gitu loh. Kan tadi bilang enggak. Bapak kan clean-nya RRT kan, menyatakan masih bisa. Oh, dia bilang nggak bisa. Aku belum selesai ngomong. Tadi saya mah enggak maksud aku kalau bertanya Pak Mas Aimannya. Bukan, tadi disebutkan justru malah nggak bisa karena harus ada laporan ke ketua pengadilan. Ya. Gitu. Penetapan. Ini tentu. Tapi saya jawab tadi ya, artinya bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau mau dikasih mic sedikit boleh. Nggak, saya kira Bang Rismon. karena ada saya yang bicara. Karena ini begini Bung Aiman. Sudah kasih loh. Kesini, Ya udah, oke. ada satu lagi yang saya jelaskan, Bung Aiman. Ya. Aku kesini juga atas koordinasi dengan Refli Harun. Oke. Jadi tadi mungkin kompom. Itu pertama ya. Nanti buka SEMA 1 2026 tentang pelaksanaan pelayanan RJ. Oke, Bang Rismon terlalu keras makanya nggak dikasih Jadi jawab sama RH sudah pengacara sendiri. mendrop pendapat hukumnya. Takut dia mencak-mencak, aku kendalikan. Aku kan kalem orangnya. Iya, oke. Om Aiman, berarti RH sudah mendrop pendapat hukumnya dia kemarin. Oke. Iya dong, dia bilang nggak bisa. Sama kayak Nggak bisa RJ, Bang. nggak bisa RJ. Ternyata? Yang ini kan sudah berubah, ya kan? Artinya RH sendiri sudah mendrop pendapatnya yang menyatakan nggak bisa DHL 6 tahunan begitu. Nggak bisa Roy Suryo berarti Ternyata yang 7 bisa, di atas 5 tahun. Nah, ternyata bisa. Oke, baik. Saya nggak mau keluarkan itu, saya mau dia Oke. terus. Tadi pendapatnya. Oke, silakan Bang, dipersingkat Bang. Silakan Oke, banyak. jadi jelas saya ulang lagi, tindak pidana yang ancamannya pidananya 5 tahun ke atas, penjara ya 5 tahun penjara Oke. dapat dilaksanakan. Itu poinnya. Bisa dilaksanakan RJ. Ya, dapat Oke, bisa. dilaksanakan. Oke, baik. Baik, yang kedua Bung Aiman, Oke, ini nanti. mohon maaf. Sedikit ya Pak, mau jawab Pak. Sedikit ya, kita sebagai pengacara, saya udah lama jadi pengacara, itu selalu berbicara bagaimana menyelamatkan klien, bukan membakar. Apalagi fungsi kita di situ non litigasi. Saya pengen tahu nomenklatur non litigasi itu apa? Itu aja saya tanya. Silakan Bang. Udah. Layak damai. biar ku lanjutkan ya. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, Mau jawab dulu nggak? aku nggak mau jawab dulu karena aku hanya menjelaskan aturan. Hari ini aku tidak menjelaskan. Tapi ada poin kedua saya mau jelaskan kepada rekan-rekan kita semua sekaligus pengumuman. Saya tadi kami koordinasi dengan rekan Refli Harun dan tim kuasa hukum. Jadi sekarang
ada namanya Bala RRT, tim pembela, barisan pembela RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismond, dan Tipa. Baik ya, RRT disebut. Nah, sejak tanggal 26 November tahun lalu, Bung Aiman, ada surat kuasa baru. Siapa penerima kuasanya? Saya, Refli Harun, Muhammad Taufik, dan ada 14 orang lagi. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi koordinasi kami sekarang ini, jika ada media stream atau apapun, kalau disebut kuasa hukum Roy CS, itu menjadi pertanyaan bagi kami. Ini koordinasi. CS itu siapa CS-nya? Seharusnya dilanjutkan kuasa hukum Roy, Rismond, dan Tipa RRT. Dan yang lain termasuk Mbak Kurnia juga. Enggak, itu justru yang kita pertanyakan. Jadi kalau dari kuasa hukum yang baru itu, enggak, saya bicara apa adanya dulu. Ini based on surat kuasa. Jadi itu harus dijelaskan. Ya, karena ada surat Oke, kuasa yang baik, baru. baik. Nah, ini kan judul, kalau judul dari media ya. Boleh dijelaskan. Saya setuju. Setuju. Ya, jadi Singkat saja Bang, silakan Bang, singkat saja. karena ini menyangkut kuasa Bung Aiman. Oke, silakan singkat Saya saja. tidak mempertengkarkan, cuma saya klarifikasi saja bahwa sejak tanggal 26 November 2025 kami adalah penerima kuasa hukum RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismond, dan Tipa. Oke, terus? Itu aja pengumuman saya. Lantas kalau ada umpamanya bahasa lain di luar itu, ya berarti bukan kami. Bukan kami. Penerima kuasa itu salah satunya adalah saya, Oke, Refli clear. Harun, dan Taufik Baik, baik. Clear. dari Oke. Solo. Terima Baik. kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bang. Oke. Sekaligus closing statement. Sekali closing, silakan. Bang Jagir, rekanku yang baik hati ya. Pertama, kami ini tim kuasa hukumnya Roy CS. Jadi dari awal itu clear ya. Roy CS itu Mas Roy, kemudian ada 3 tersangka di klaster pertama yang hari ini masih berjuang dan bertahan. Ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam Effendi, dan kemudian ada Bang Damai Hari Lubis. Ada Bang Rizal Fadila, mohon maaf ya. Jadi sama Roy Suryo. Jadi Roy Suryo CS itu mengarahnya ke kami ya. Oke. Silakan saja, semakin banyak tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi Anda itu juga tentu lebih baik. kuasa hukum dari Bang Roy dan Bang Rismond. Mas Roy. Oh, Mas Bang- Roy, Mas- ya, Bang Mas Rizwan Roy, ya? Mas Roy CS. Brother, kau tahu kode etik advokat nggak? Nggak boleh kasih kuasa hukum ini. Kuasa hukum ini. Loh, Damai, kalau nggak tahu jangan ngomong bang. Ya, Ya, jadi saya yang tahu. Nah, ini ceritakanlah. Nggak perlu saya ceritakan. Tidak semua harus diceritakan. Ya, kami punya pendapat sebanyak mungkin pengacara. Yang penting bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ya. Musuh kita bukan antara kita. Ya, Ya, betul. tidak apa-apa. Bang Jagir jadi pengacara di sana, oke? iya betul. Ya, Anda jangan mancing-mancing bang. Nanti saya kecewa dengan abang ya. Oke, silakan. Oke, jadi clear ya. Jadi pengacara itu adalah membela klien, bukan hanya untuk membebaskan. Ada irisan, ada lepas, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah itu. Jadi tugas seorang pengacara itu bukan hanya membela klien untuk segera bebas. Jadi kalau Bukan. bicara Bang Roy Suryo dari Bang Jahmada atau dari Bang Sangaji, sama aja. Kami sama aja. Oke. Sama aja. Kalau pijakannya adalah Mas Roy, kami sama aja. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan gitu. Tapi saya ingin menegaskan begini. Bung Rasman mau bantu juga Bang Roy Suryo mungkin nanti. Nah, saya sebetulnya pengen tanya juga gitu. Sebetulnya Pak Jamada tadi, ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi. Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Urusan Nggak, Anda. nggak, maksud Nggak saya. usah nanya. Boleh dong kita Tidak nanya. perlu, Dong, tidak nggak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang mau sudah kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA. Hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada Nggak penjelasan. usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi Nggak, kompor. tadi- Oh, itu kompor. Tadi sebentar gini, Ketika Pak. kita mendengar Kompor. informasi yang Kompor. berbeda. Biar saya Nggak luruskan usah ini. Jadi kewajiban Nggak kita usah untuk jadi tabayun. kompor. Oke. Ya, Ini bagian dari Anda sudah tabayun cukup ini. kompor selama ini. Gimana sih kalian? Anda sudah cukup kompor Tadi selama saya- ini. saya Jangan saya tanya. buka nanti kompornya Makanya Anda. itu satu ya. Kemudian sebentar. Nggak, Perlu begini, dikonfirmasi. Pak, Bang Rasman, mohon maaf ya Bang Rasman, mohon maaf. Saya yang bertanya Itu- sebenarnya karena tadi itu bukan saya ingin bukan mengkonfirmasi. ranahnya Bang Saya fair. Rasman. Ya. Saya bertanya sebenarnya tadi kan Abang Jahmada bilang kalau ada pendapat di luar kami, Ya. maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya ini saya buka nih, Ya. itu tidak termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. itu dia. Kami aja media wartawan juga bingung nih Ya, siapa yang betul. memegang siapa. gitu. Loh, Mas Ini penting. Mas Aiman, jadi Ini gini, penting. Bang Jahmada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Loh, Saya berarti mengklarifikasi, gini Kak. Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT ini, mohon maaf ya,
kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah abang karena abang tidak memberikan abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, Saya tolong mengklarifikasi. juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak Bukan. boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai Oke. Oke.